Iya, Pak. Grup 6. Aku dulu deh. Ya udah. Baiklah, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke atas, Pak. Baiklah, kami akan membahas mengenai two cases of human rights violation in Indonesia atau dua kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Subjek Pancasila Education and Citizenship atau Pak, geser ke bawah, Pak. Oh ya. Ya, kelompoknya ya. Ya. Ya, Bapak, ya sudah mulai. Mulai. Munir Said Talib. Ya. 8 Desember 1965 sampai dengan September 2004, I will remain there and multiply. Ini kamu pakai bahasa Inggris apa ya? Oh enggak. Awalnya aja, Pak. Oh ya. Ini dibaca semua kan nanti, Pak? Ya gimana? Ya terserah kamu mau baca semua atau presentasimu gimana? Ya. Jadi kita akan membahas mengenai kronologi singkat. Jadi beliau ini bernamakan Munir Said Talib, akrab dipanggil Munir, adalah seorang aktivis HAM Indonesia, kelahiran Malang 8 Desember 1964. Ia adalah tokoh pembela HAM di Indonesia. Jadi beliau ini merupakan orang yang sangat aktif ya, apalagi di bidang politik. Geser ke bawah, Pak. Dan beliau juga tuh sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dalam dan juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dan juga anti kekerasan dan berjuang tanpa kenal lelah. Jadi sangat dikenal, sangat istimewa ya dalam melawan praktik otoriter dan militeristik. Ke bawah lagi, Pak. Beliau pun menamatkan gelar sarjana hukum di Universitas Brawijaya Malang. Sosok yang dikenal aktif ini pun pernah menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum pada tahun 1998 dan segenap jabatan lainnya pun turut berperan dalam membantu pemerintah untuk menjadi tim investigasi dan tim penyusunan. Ke bawah lagi, Pak. Hebat ini, gurunya disuruh-suruh. Bapak enggak sekalian sih jadinya. Ya sudah lanjut. Ini ya udah baca udah. Saya baca aja ya, Pak ya. Ya. Kronologi pembunuhan Munir ini tuh dimulai saat pesawat yang ditumpanginya menuju Amsterdam atau Belanda dengan maksudnya untuk melanjutkan studinya di apa ini? Utrecht University. Aduh, kayak apa lagi? Ya udah. Telah take off dari Singapura. Awak kabin pesawat Garuda Indonesia dengan kode GA974 melaporkan bahwa seorang penumpang bernama Munir menderita sakit. Jadi beliau ini sudah merasakan sakit pada saat di dalam pesawat. Jadi kemungkinan rasa sakit yang dia rasakan itu disebabkan oleh kejadian yang telah lampau. Maksudnya telah terjadi sehingga rasa sakitnya tuh berada di pesawat ini. Dikala itu Munir beberapa kali terlihat keluar masuk kamar mandi. Melihat kondisi itu, pilot pun menyarankan penumpang yang berprofesi sebagai dokter untuk memeriksa Pak Munir. Dikala itu Munir dalam perjalanan menuju Amsterdam, naas Munir pun telah ditemukan meninggal dunia 2 jam sebelum pesawat mendarat. Jadi sebelum mendarat pesawat itu, beliau sudah dinyatakan meninggal dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut pada pukul 8:10 waktu Amsterdam. Berselang 2 bulan setelah kematiannya pun polisi Belanda atau Institut Forensik Belanda mengeluarkan kabar bahwa telah ditemukan jejak senyawa arsenik dari hasil otopsi jasad Munir. Hal ini pun dikonfirmasi oleh kepolisian Indonesia. Arsenik adalah suatu unsur kimia atau semilogam golongan Fa
berwujud bubuk putih tanpa warna dan bau, atau sangat dikenal dalam kaitannya sebagai racun makanan. Ke bawah lagi, Pak. Dan secara mengejutkannya pun, seorang pilot Garuda dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas kematian Munir. Nah, dia tuh terlibat dalam kasusnya Munir karena dipandang sebagai penyebabnya. Jadi dikatakan dia tuh bertanggung jawab atas pembunuhan aktivis ini. Pada 20 Desember 2005, Polikarpus Budi Hardi Prianto, sang pilot didakwa telah menaruh zat arsenik pada makanan Munir atau minumannya atas perintah dari seseorang. Jadi bukan hanya satu pelaku nih, Pak. Jadi dia tuh mungkin ada oknum-oknum nih, oknum-oknum yang telah bekerja sama dia. Sehingga mungkin pelaku yang bisa kita lihat bukan hanya satu orang di sini, tapi banyak. Okay. Ketika ditelusuri oleh lebih lanjut, diduga Polikarpus menerima panggilan telepon dari nomor telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior. Namun tidak dijelaskan lebih detail. Selain itu, Presiden kala itu, Bapak SBY juga membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan kasus ini pun tidak pernah diterbitkan ke publik. Jadi kasus ini, Pak, masih sampai sekarang masih saja belum bisa dipecahkan secara baik karena dari pemerintah mungkin belum bisa ya mengusut dengan tuntas. Oke, lanjut. Nah, ini lalu pada 19 Juni 2008, Prabowo. Maijen, ya lanjut. Apa ini? Purnawirawan. Purnawirawan ya. Kemudian PR ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir. Nah, seperti yang saya bilang, bahwa pelakunya itu bukan hanya satu orang, namun banyak. Anehnya, dari berbagai artikel yang saya baca, hampir semuanya mengaitkan Maijen Muhdi dengan Prabowo Subianto. Apakah maksud dibalik ini untuk menjatuhkan namanya? Atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi memang Maijen Muhdi merupakan wakil ketua umum Partai Gerindra kala itu. Namun pada 31 Desember 2008 ia divonis bebas dan ketiga hakim yang memvonis bebas kini tengah diperiksa ulang karena kasus kontroversi tersebut. Jadi pelaku utamanya itu si Polikarpus itu telah bebas pada tahun 2018 kalau nggak salah, Pak. Dinyatakan bebas tahun 2020. Namun beliau pun meninggal di tahun yang sama. Saya lupa tanggalnya apa. Oke. Ya. Aja, Pak. Oke, lanjut. Solusi. Solusi kasus. Ya. Jadi untuk mengungkapkan kembali kasus pembunuhan Munir, Bivitri seorang Bivitri mencatat sedikitnya ada 4 langkah hukum yang bisa ditempuh. Pertama, Polri bisa menetapkan tersangka baru yang selama ini belum diproses dan di pengadilan. Selain itu juga bisa perihal hilangnya dokumen TPF. Munir dibawa ke ranah pidana dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengancam pidana bagi pihak yang menghilangkan dokumen publik. Jadi dokumennya itu masih sekiranya tidak diketahui keberadaannya di mana, Pak. Ke bawah lagi, Pak. Ya. Kedua, mengajukan gugatan perdata konstruksi khususnya bisa berbentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah. Misalnya saja dalam hal pemerintah sampai sekarang pun belum mengumumkan kepada masyarakat mengenai hasil dari penyelidikan tim pencari fakta atau TPF Munir yang dibentuk melalui TPF Nomor 111 Tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir. Ke bawah lagi, Pak. Dan yang ketiga adalah upaya administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Bivitri menyoroti ketentuan dalam undang-undang ini pun intinya menyinggung asas fikih positif. Dan yang terakhir, melakukan peninjauan kembali
atau PK terhadap putusan kasasi sengketa informasi mengenai dokumen TPF murni tersebut. Ke bawah lagi. Oh ya, benar. Oke, tanggapan. Sekarang ke tanggapan. Tanggapan mengenai kasus. Seperti sebuah pekerjaan rumah yang sulit untuk diselesaikan, 2 kali presiden pun berganti dan 8 kali Kapolri berganti juga tidak mampu mengungkapkan dalang pembunuhan Munir. Di bawah, sebagai pintu masuk untuk membuka kembali temuan dan fakta kasus Munir, keluarga dan koalisi masyarakat sipil hingga hari ini pun masih berjuang mendesak pemerintah untuk mengungkapkan dokumen rekomendasi TPF tersebut. Ke bawah, Pak. Ini perlu dibaca nggak ya? Serah. Kamu yang presentasi kok. Loh, terserah. Oh, ya, Kamu, silakan. kan waktumu ini. Saya baca aja. Iya. Saya baca. Ke atas sedikit, Pak. Ke atas Ke sedikit. atas, ya. Kami dari Kontra S tetap berkeyakinan bahwa Kontra S, pelanggaran kontras. Saya salah ketik berarti. Memang kontras, bacanya kontras. Kontra S gitu ya, Pak ya? Ya udah Tetap terserah. kami dari Kontra S berkeyakinan bahwa pelanggaran HAM pelaku, dalang, siapapun itu di belakang mastermind sampai dengan pikiran. sampai dengan eksekutor yang bekerja di lapangan harus diadili demi pemenuhan hak korban. Pemulihan pun juga harus dilakukan oleh negara dan tidak hanya sekedar memaafkan, tetapi proses pencarian kebenaran, peradilan, dan lain sebagainya harus tetap dijalankan. Sebagai bentuk apresiasi tertinggi hingga hari ini, Kontra S bersama dengan keluarga korban akan terus menyuarakan dan berkampanye soal kasus Munir. Jadi terus berjalan, Pak. Ya. Kasusnya nggak pernah berhenti. Ke bawah lagi. Ya. Seperti biasa akan terus menyuarakan ini hingga sektor nasional maupun internasional. Ungkap dari Fatih. Selaku kolega kenangan Usman terhadap Munir pun tidak memudah tragedi ini akan selalu membekas. Harapan bahwa kasus Munir menjadi kasus terakhir diyakini bukan hanya sekedar mimpi. Atau yang dilakukan saat ini merawat ingatan masyarakat untuk mengingatkan tentang adanya sebuah kasus peracunan atau sebuah kejahatan yang meracuni seorang aktivis di atas pesawat yang dialami oleh Munir. Dari tadi udah bahas Munir kok murni. Munir ya, Munir. Oke. Sikap kami dalam menyikapi kasus ini. Lucu sekali ya PowerPoint. Lucu sekali. Dari saya, kasus ini pun tidak akan pernah terlupakan, terutama untuk para pejuang HAM yang di luar sana. Walaupun kasus ini akan melewati zaman yang akan tetap membekas. Prita, tolong baca dong. Capek dia. Oke, temannya dibantu temannya. Aduh, Risma Prita. Ini testimonimu Kak ini, Risma Prita ini, testimoninya ini. Mana Risma? Oi, Prita, oi. Oh, Facebookan ini kayaknya. Sikap saya dalam menyikapi iya. kasus ini, hak manusia itu harus diperjuangkan. Kita bisa menerapkan aspek ini dalam kehidupan. Oke. 2 orang udah bersuara, bawahnya ada lagi. Rizky. Oh iya, ada lagi. Dilanjut. Ada Rizky, Septri, Undari, Rizky. Ya, silakan testimoninya. Perlu kesadaran dan sikap yang bijak dalam menanggapi kasus ini. Oke. Lanjut, Zahra. Begitu mirisnya jika kita melihat oknum-oknum yang mungkin saja berusaha agar kasus ini tidak pernah terselesaikan. Oke, sip. Udah. Bawahnya ada lagi. Apa ini? Oke, udah ganti kasus. Baik. Oke, satu dulu kasus ini. Ada tambahan dari teman-teman yang lain atau tadi kan Renita yang banyak membahas ya. Mulai dari kronologisnya yang si Munir ini naik pesawat. Sebelum naik pesawat udah merasakan gejala sakit. Pas di pesawat juga terjadi beberapa keanehan sampai akhirnya 2 jam sebelum pesawat mendarat itu Pak Munir ini meninggal.
Lalu Renita juga menambahkan bahwa kasusnya ini sudah diproses, tapi belum benar-benar menemukan dalang yang paling utama di balik kasusnya ini, pembunuhannya ini ya. Memang ada beberapa yang sudah ditangkap. Yang pertama Polikarpus yang merupakan pilotnya. Aneh sekali pilot kok ditangkap, padahal pilotnya kan bagian nyopir pesawat itu kan. Tapi ternyata buktinya adalah beliau menerima telepon dari intelijen atau apa tadi ya. Terus ternyata ada lagi Mukdi PR yang mana berkaitan erat dengan politik pada waktu itu, Gerindra terus dekat dengan Pak Prabowo. Saya juga kurang paham ya. Saya juga nggak mau suuzon, tapi ya memang disitulah dinamika politik di Indonesia ya. Sampai sekarang pun belum benar-benar clear. Ada data yang hilang, bahkan ada bukti-bukti yang hilang gitu kan. Luar biasa, bagus sekali. Ada tambahan mungkin dari teman-temannya? Ada selain ini? Ada tambahan? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti lanjut ke kasus kedua. Siapa yang mau baca ini? Apakah jangan Renita lagi, capek. Mulutnya ngomong terus. Gantian. Loh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gantian. Siapa nih? Dukun santet. Siapa dukun santet? Siapa nih dukun santet? Kasusnya dukun santet. Siapa ini? Baca. Kita milih dukun santet, Mang. Oh ya, siapa ini? Saya belum tahu ini kok dukun santet ini. Ayo coba siapa ini? Bagus sekali kasusnya ini. Jara deh. Ayo Jara, ayo Jara. Kok ada ya dukun santet? Ayo. Santet 1900 tidak punya kamar, lalu keluar malam untuk ambil air wudhu ke rumah sebagai dukun santet. Wow, kasihan sekali ya kalau orang mau sholat tahajud dituduh dukun santet. Oke. Di Banyuwangi, Jawa Timur, masyarakat mengenal santet sebagai tradisi yang umum. Misalnya, kepercayaan terhadap benda pelaris. Semua yang ada di Banyuwangi dianggap sebagai santet. Maksudnya, santet ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Banyuwangi. Pada Februari 1998, masyarakat Banyuwangi geger dengan masalah ini. Orang yang dipercaya mempunyai ilmu santet jadi sasaran oleh kelompok tidak dikenal. Sejumlah orang yang dituding dukun santet langsung disasar sekelompok orang ini. Tiap rumah yang disinyalir sebagai tempat tinggal dukun santet kemudian diberi label tertentu. Ke bawah, Pak. Oh. Lanjut ke Rizky. Di awal geger santet. Langsung ini Kak. Ya. Geger santet bermula pada Februari tahun 1998. Namun saat itu pemerintah Orde Baru yang memiliki kontrol penuh terhadap keamanan mengendalikan situasi secara cepat. Masyarakat dipaksa untuk menjaga situasi tetap tenang. Setelah peristiwa itu, Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik membuat rencana lain. Dia menulis dan mendata orang-orang yang masih memiliki kekuatan magis atau dukun. Setiap orang di pasar, sesepuh desa hingga di lingkungan manapun tak luput dari pendataan ini. Dikutip dari harian Kompas yang terbit 14 Oktober 1998, ia menginstruksikan semua camatnya untuk mengirim data tentang orang yang dianggap dukun santet di wilayahnya dengan tujuan menyelamatkan mereka. Apa itu, Pak? Ke bawah, Pak. Pak, ke bawah. Bapak. Tuh, sudah.
Sudah. Kenapa terpotong? Kepotong kah? Mana tadi itu? Iya, Mengirim Banyuwangi. mengirim data tentang orang yang dianggap dukun santet di wilayahnya dengan tujuan menyelamatkan mereka. Lanjut radiogram ini ya. Iya, Mas. Radiogram ini Bocornya informasi ini menjadi sebagai acuan bagi sekelompok orang yang berduyun-duyun datang ke suatu tempat untuk membunuh orang yang diduga dukun santet. Kata Latif Kusairi, bocornya informasi ini menjadi awal munculnya sekelompok orang dikenal ke desa-desa di Banyuwangi untuk membunuh. Banyak orang yang menyebut kelompok itu sebagai gerakan anti tenung atau gantung. Lanjut ke Risma. Oke, sip. Makasih Rizky. Iya, sama-sama Ren. Tak lama setelah itu, pemerintah mulai menurunkan tim dan terjun ke Banyuwangi. Banyak orang yang sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap dukun ditangkap dan diadili. Sampai sekarang, tragedi geger santet dikenang sebagai peristiwa kelam di Banyuwangi. Agar stigma Banyuwangi turun, Pak. Udah. Agar stigma Banyuwangi tak identik dengan magis, pemerintah setempat pun melakukan sejumlah upaya. Salah satunya adalah dengan menonjolkan sektor pariwisata. Apa, Mas? Pariwisata. Ya udah. Ya udah lanjut. Salah satunya adalah secara perlahan, citra Banyuwangi dikenal sebagai tempat dengan berbagai lokasi wisata yang indah. Berbagai hal tentang santet pun tak lagi identik dengan wilayah yang masuk ke dalam kawasan Tapal Kuda Jawa Timur itu. Oke. Udah kah? Lanjut ke aku lagi kah? Iya, lanjut aja. Jadi pada masa pembantaian ini pun muncul sekelompok gelandangan ya, dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini tuh menunjukkan hal yang janggal seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan penanya. Tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Jadi hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian ke bawah, Pak. Dugaan tersebut pun semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa ada upaya dari pihak berwenang saat pembantaian mulai meredah. Bawa lagi, Pak. Oke. Ini ya. Beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkapkan kronologi, dalang, dan motif di balik peristiwa ini. Seperti beberapa mahasiswa yang datang untuk melakukan penelitian dan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata pun saat itu Jenderal Wiranto datang ke Banyuwangi untuk memantau penyelidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM waktu itu pun juga telah membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan pernyataan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Namun karena kurangnya keseriusan, akhirnya penyelidikan dihentikan. Selain itu, dalam kasus ini telah ditangkap puluhan orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Ke bawah, Pak. Dan menerima sanksi kurungan yang kurun waktunya bervariasi. Meskipun begitu, dalam utama atau orang yang mencetuskan pertama kali tidak pernah tertangkap ataupun terungkap. Kejahatan manusia itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh warga-warga sipil dalam keadaan tidak perang. Dalam Banyuwangi ini pun memenuhi sebagai pelanggaran HAM berat karena terdapat dua unsur, yaitu unsur sistematis dan unsur menyuap. Bawah, Pak. Pada Desember 2007, tim dari Nahdlatul Ulama membuka kembali investigasi kasus ini dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa tersebut bisa diurai, dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan, dan keluarga korban pun yang tertuduh
sebagai dukun santet bisa dibersihkan nama baiknya. Jadi Pak Presiden Jokowi ini pun juga disuruh meminta maaf kepada keluarga korban atas terjadinya peristiwa ini. Namun hal ini pun terkendala dari keluarga korban yang sudah tidak ingin lagi jika kasus ini dibuka. Keluarga korban hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor dari peristiwa ini diadili. Ke bawah lagi, Pak. Oke. Udah, sekarang testimoni lagi, testimoni. Mantap. Tanggapan kami mengenai kasus ini dari saya, banyak korban dari hanya kesalahpahaman yang terjadi terhadap korban. Itu mirip banget sih. Lanjut ke Zahra. Kita untuk tidak mengaku kepada orang lain. Ya, oke. Tanggapan saya, untuk saat ini beberapa masyarakat telah meminta untuk Pak Jokowi meminta maaf atas terjadinya kasus ini. Oke. Lanjut ke Rizky. Ya, menurut suatu citra dari daerah menjadi rusak hanya karena kasus ini. Oke. Wih, mantap. Oke, udah ya, habis? Sekian dari presentasi Presentasi. di siang ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Aldino. Selamat siang. Baik, oke, terima kasih untuk kelompok 6 yang ngakunya kelompok 6 tapi maju pertama. 4 orang ini bagus sekali menurut saya. Jadi presentasinya cuma ada beberapa koreksi atau mungkin komentar saya. Misalnya tadi ada Munir di awal tadi tahun 1965 sampai 2004 atau berapa tadi ya. Tapi di slide berikutnya Munir lahir tahun 1964. Nah, ini yang benar yang mana? Ini lahirnya orang ini diganti-ganti. Maksudnya yang konsisten, kalau 65 ya 65, 64 ya 64. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, typo seperti biasa. Kemarin juga sudah ada yang presentasi dan menuliskan di PowerPoint-nya, kalau bisa benar-benar hindari typo, karena maknanya bisa beda jauh. Kayak kemarin itu memantau jadi dibaca membantai atau apa, itu kan jauh sekali. Namanya memantau itu cuma mengamati. Jadi membantai itu membunuh secara luas ya, luar biasa. Ini itu harap dihindari. Kayak tadi itu, kalau tadi nggak typo ya, tapi membacanya salah ya. Kayak kemarin Lola juga salah, dia mahasiswa jadi baca manusia karena nggak pakai kacamata. Terus tadi udah bagus, cuma perhatikan baik-baik. Terus mungkin bagi yang presentasi itu perhatikan baik-baik background sama tulisan jangan menyatu. Ya, untung tadi cuma 1 slide aja ya, atau 2 atau 1 slide tadi ya. Jadi biar benar-benar menjadi presentasi yang bagus itu saya bisa baca ya, sebagai guru bisa baca, kalian juga yang ngikuti presentasi itu bisa baca dengan enak gitu. Terus yang ketiga sudah lumayan bagus, terutama Renita dan mungkin beberapa dari kalian juga merasakan yang sama. Jadi memang dalam presentasi itu penting untuk meletakkan yang bagian penting di presentasinya atau PowerPoint-nya. Namun penting juga bagi seorang presenter atau pembawanya itu untuk menguasai materi dengan lebih detail, lebih banyak. Karena kita nggak mungkin meletakkan semua informasi yang kita ketahui tentang Munir misalkan di PowerPoint. Ya apa gunanya kita dengerin presentasi, mending baca aja langsung di Wikipedia atau di Google gitu kan. Nah, tujuan kita dengan presentasi itu kan kita mendengar sudut pandang dari orang yang ngomong kan. Nah, jadi gimana sih dia menguasai nggak? Ternyata memang alhamdulillah kelompok pertama ini sangat bagus, terlihat dari beberapa improvisasi dan tidak hanya membaca. Terus ditambah terakhir saya suka gaya testimoni, walaupun ini kurang tahu ya, ini testimoninya dibuat santai dan memang namanya saya juga kan kemarin juga perintahnya adalah bagaimana pendapat kalian, dan maka dari itu memang kalian akhirnya pendapatnya sangat-sangat liar ya, kayak tadi Pak Jokowi disuruh minta maaf padahal emang Pak Jokowi yang salah waktu itu ya. Nggak tahu Pak Jokowi masih jadi mungkin ya masih jadi pegawai kehutanan. Terus tadi sempat ada zaman Pak SBY dan sebagainya. Saya rasa cukup bagus di sini, luar biasa. Wawasan tentang kasus Munir dan dukun santet ini kayaknya baru ini kelompok ini, karena yang sudah maju-maju itu kayaknya nggak pernah ada yang bahas dukun santet ya. Entah kalian tuh kepikiran apa kok bahas santet-santet. Saya heran juga ini.
Ini mentang-mentang orang Kalimantan itu kan. Jadi, oh dekat saya ada orang santet-santet, Pak. Saya ingin mempelajari lebih jauh tentang santet, Pak, biar tidak terjadi hal aneh-aneh, Pak. Jadi pasang pagar atau apa. Saya dulu juga sempat dengar sih kasus-kasus kayak gitu. Cuma ternyata di Banyuwangi parah sekali ya. Jadi kayak apa namanya? Klenik, tenung ya tadi ya, tenung. Terus tadi bacanya tadi kontras. Oh ya, kontras itu komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan. Jadi kontras ini kayak semacam Komnas HAM tapi lebih independen dan dia melakukan investigasi secara apa namanya bergerak tanpa embel-embel pemerintah. Jadi kayak ya termasuk kasus Munir, kasus-kasus yang lain dan lain sebagainya. Jadi kontras itu lembaga organisasi lah. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya ke kelompoknya Renita, Risma, Rizky dan Zara R3Z? Ada yang tanya? Nggak ada? Nggak ada? Jelas ya? Jelas apa enggak? Nanti ya Pak, biar cepat Pak. Oke, ada tanggapan dari Renita, Zara, Rizky, dan Risma sebelum ditutup? Maksudnya ganti ke kelompok lain? Ada? Closing statement ada? Nggak ada? Nggak ada? Ada? Cuma mau bilang Pak, dari 2 kasus yang kita ambil, kita tuh melihat dari ininya, dari seberapa, kalau kasus Munir kan ya sudah banyak ya, tapi kalau kita milih yang kedua ini dukun santet, memang sedikit mereng sih Pak kita milihnya. Ternyata kasus ini bagus gitu, pas kita baca kembali, ternyata korbannya lebih banyak daripada kasus Munir. Jadi kita memilih juga. Jadi itu apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, bagus sip. Baik, terima kasih Renita, luar biasa karena ya mungkin pertimbangannya karena korban. Kalau Munir cuma 1, tapi Munir itu 1, tapi dia simbolnya. Jadi ibarat kayak kenapa kok tentara Inggris itu sangat marah ketika Jenderal Malabi terbunuh di Surabaya. Langsung marah kan, Surabaya langsung dibakar, langsung dihancur, gembur-gembur karena jenderal atau panglima tinggi lah istilahnya. Sama kayak Munir itu 1, tapi dia yang sudah melawan atau melakukan perlawanan terhadap kasus kekerasan HAM di mana-mana. Nah, jadi kalau Munir ini diganggu, lah memang tidak ada korban lain, tapi orang-orang yang sudah diselamatkan Munir bakal terusik. Nah, seperti itu. Sifatnya seperti itu ya. Ya sama kayak kalian misalkan punya tokoh yang diidolakan itu kan. Satu aja yang misalkan dia diganggu kan. Banyak orang yang terganggu akhirnya lah seperti itu. Itu sama kayak Munir. Jadi dia memang 1 orang tapi dia simbol perlawanan kayak gitu. Oke? Ya seperti itu ya, satu sudut pandang saya. Jadi sama-sama kasus HAM karena yang satu malah saya kurang paham juga ya gimana warga Banyuwangi waktu itu ya. Sangat-sangat mencekam mungkin ya. Jadi kayak wih, rumahmu kok ada dupa, ada menyan, ada jangan-jangan kamu dukun ya? Ayo kita bakar rumahnya, gitu kan? Jangan-jangan kayak gitu, karena kan siapa tahu kamu menyan itu karena apa namanya mungkin kepercayaan ya, kan Banyuwangi dekat sama Bali tuh. Siapa tahu orang Banyuwangi itu Hindu yang melakukan ritual, dikira dukun-dukun kayak Doctor Strange gitu kan atau apa WandaVision. Yang udah nonton Marvel ya. Ya kemarin kan ada itu WandaVision sama Doctor Strange. Jadi kan kayak tadi kayak mendata dukun-dukun santet yang ada di Banyuwangi. Wah, bayangan saya ini wow, dukun santet udah terregistrasi itu kan kayak ada ikatan dukun. Tapi memang ada ya. Dukun dari Indonesia ada, Persatuan Dukun Indonesia. Oke, baik, terima kasih kok tambah bahas dukun-dukunan. Oke, ada lagi sudah ya ditutup berarti kita lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa lagi yang mau maju yang udah siap? Tadi yang udah ngirim ada yang terbaru ada Zulfana kalau nggak salah, Zulfana. Nurijra sama Zulfana kalau nggak salah. Siapa dulu yang mau maju? Monica sama siapa? Kalau Monica ngirim saya malam-malam kemarin. Siap? Ya udah. Monica kah? Oke, sip. Monica ya, siap maju. Ade Sarah ini ya, kasusmu ya? Ade Sarah ya? Monica, Farel, dan Nova. Siap? Ada semua?
Ada. Oke, sip. Oke, sudah. Baik, akan saya slideshow. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan membahas materi hak asasi manusia, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kelompok kami ada saya, Monica, ada Farelsia, dan Nova Citra. Next. Yang pertama ada kasus pelanggaran HAM kepada Ade Sarah. Next. Pembunuhan Ade Sarah. Next. Pembunuhan Ade Sarah ini memang sempat menyita perhatian publik Indonesia dikarenakan pada 5 Maret 2014 jasad seorang wanita ditemukan di Jalan Tol Bintara kilometer 49 di Bekasi Timur yang teridentifikasi itu adalah Ade Sarah Angelina Suroto. Setelah penyelidikan dilakukan, Ade Sarah ini ternyata dibunuh oleh kedua temannya yang merupakan mantan pacar serta pacar dari mantannya ini, yaitu Imam Al-Hafid yang saat itu berumur 19 tahun dan Asyifa Ramadhani yang juga berumur 19 tahun pada saat itu. Oke, lanjut. Udah jerah di mute dulu. Oi. Oi. Oke, lanjut. Di dalam mobil, Hafid, jadi sebelumnya Hafid dan Asyifa ini pura-pura berantem di dalam mobil terus minta tolong Ade Sarah buat ngelerai gitu karena mereka bertiga kan teman kenal gitu. Di dalam mobil Hafid dan Asyifa sempat berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sarah untuk memancing Ade Sarah ke dalam mobil. Kemudian keduanya ini menyiksa Ade Sarah mulai dari dijambak, dipukul, dicekik, ditelanjangi dan disetrum hingga pingsan. Ade Sarah sempat melawan namun kalah tenaga. Dalam keadaan pingsan, Asyifa menyumpal mulut Ade Sarah dengan kertas koran. Potongan kertas koran tersebut menyumbat ke tenggorokannya hingga ia tewas akibat kehabisan nafas. Motif dari kasus ini tidak usah jauh-jauh. Kasus ini terjadi dikarenakan masalah asmara anak remaja. Motif Hafid menghabisi Ade Sarah karena kesal dengan Ade Sarah yang tidak mau diajak berkomunikasi setelah mereka putus. Sementara itu motif Asyifa takut bila Hafid kembali dengan Ade Sarah. Keduanya akhirnya putus selama masa persidangan. Lucu sekali kasusnya. Tragis. Aduh. Ya. Iya, Pak. Akhirnya Hafid dan Asyifa dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Oke. Dalam sidang pada 9 Desember 2014, keduanya divonis kurungan penjara 20 tahun. Pada 9 Juli 2015 mereka sidang lagi. Vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari kasasi jaksa vonis. Hal ini dikarenakan Hafid dan Asyifa telah memutus garis keturunan orang tua Ade Sarah karena Ade Sarah merupakan anak satu-satunya. Ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda di Indonesia dengan vonis pidana seumur hidup. Ini beberapa foto reka adegan dari kasusnya. Oh. Nah, mereka bahkan sempat 4 kali mogok mobilnya sebelum membuang jasad Ade Sarah. Jadi Ade Sarah ini dinyatakan hilang pada 3 Maret, terus ditemuinya pada 5 Maret. Nah, mereka itu keliling-keliling nyari tempat buat ngubur jasadnya Ade Sarah. Oh. Udah ya, sudah. Ada tambahan lagi? Oh, udah beda kasus. Udah ada tambahan lagi dari kelompok Monica? Atau Monica nambahin lagi sebelum diganti ke kasus berikutnya? Udah. Cukup ya. Pendapatnya belum ini, pendapat dari kelompok, kalau maksudnya kan dari kalian sendiri gimana? Monica, Farelsia, dan Nova ada? Mungkin pendapat saya si Asyifa ini sebenarnya bisa nggak terlibat dari kasus ini. Tapi karena dia mau buta karena cinta gitu loh, Pak.
Ya, jadi gitu. Ada- Kalau dia nggak ikut-ikutan sama kejadian masa lalunya si Hafid ini, dia nggak bakal dipenjara seumur hidup. Oke, kasusnya Monica ini luar biasa ya, tentang asmara. Wow. Oke. Ya, yang lain enggak, yang Farel sama Nova ini ada kan namanya kelompok kan kerjasama. Maksudnya, oh kita tahu nih yang dibahas apa nih. Paling enggak kalian juga walaupun bukan kerjaannya misalkan, oke aku bagian yang kedua Pak, tapi kan paling tidak kalian juga mengetahui sedikit tentang kasusnya. Farel, mana Farel? Ada Farel? Farel Sia? Iya, Pak. Ya, gimana? Iya. Ya. Untuk pendapatnya ya sama aja sih, Pak, sama Monica. Tiru-tiru. Apa ini? Ya, apa dari sudut pandangmu bagaimana memandang kasusnya apa si anak muda ini yang kok buta hati, buta pikiran gitu, kayak mana ini? Terus hukumnya begitu pula apa? Kasus hukumnya kan kalau nggak salah itu seumur hidup ya terbaru ya. Nah ini padahal kita barusan tahu ya korupsi bansos 12 tahun. Ini membunuh satu orang seumur hidup. Padahal bansos yang dirugiin lebih banyak orang gitu kan. Nah ini gimana ini? Kan ini jadi sisi kritis kalian sendiri terhadap pemerintahan atau memandang hukum di Indonesia gimana? Selain pendapat Monica tadi gantian dong, pendapatnya harus beda, masuk sama semua. Bosan. Nova, mana Nova? Siapa tahu Nova punya pendapat lain. Nova. Apa, Pak? Ya, apa Nova? Kalau menurut saya sih terus. mending nggak Hah? usah pacaran dulu sih kalau misalnya kayak gitu. Nggak usah ada pacaran. Kalau nggak mau berakhir tragis gitu, Pak. Oke, pacaran berujung tragis ya karena buta hati. Bagus. Oke, Farel sih ada? Aduh, nggak ada, Pak. Buntu ya. Oke, sudah baik. Lanjut ya ke kasus kedua. Siapa ini yang ngomong? Monica lagi atau yang lain? Gantian dong. Masa Monica terus? Saya, Pak. Oke, sudah lanjut. Kasus nomor 2 atau kedua? Jadi yang kasus kedua pelanggaran HAM yaitu ada penyanderaan. Next. Oke. Yaitu kasus tentang penyekapan dan pembunuhan di Polumas. Next, Pulau Pak. Mas. Polumas, pulau. Iya, Pulau Mas. Ya, lanjut. Warga Pulau Mas, Jakarta Timur, Selasa 27 Desember 2016 pagi, tiba-tiba dibuat geger. Warga bersama polisi menemukan 11 orang dengan posisi saling bertumpukan di dalam kamar mandi sebuah rumah mewah nomor 7A di Jalan Pulau Mas Utara, Jakarta Timur, milik pengusaha bidang properti bernama Dodi Triyono yang merupakan korban juga dalam peristiwa ini. Para korban tersebut disekap di dalam kamar mandi yang berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter persegi. Akibatnya 6 orang tewas karena diduga kekurangan oksigen, sementara itu 5 orang lainnya selamat tetapi harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Next. Pada pagi itu, Sheila selaku teman Diona pergi ke rumah Diona karena Diona tidak bisa dihubungi sejak Senin. Akhirnya ia memutuskan untuk datang ke rumah si Diona, tetapi dia merasa ganjal karena di rumahnya nggak dikunci dan dia mendengar suara rintihan itu. Akhirnya dia melapor ke security dan security pun memutuskan untuk melapor ke polisi. Setelah polisi datang tadi, kemudian polisi menemani Sheila untuk mengecek ke dalam rumah Diona. Dan ternyata benar mereka juga mendengar ada rintihan di dalam kamar mandi. Akhirnya polisi bersama warga mencoba membuka paksa pintu kamar mandi yang terkunci dari luar. Setelah pintu didobrak, polisi bersama warga di lokasi kejadian terkejut saat melihat isi di dalam kamar mandi. Next, Pak.
Di dalam kamar mandi itu terdapat 11 korban dalam kondisi bertumpuk satu sama lainnya. Setelah dievakuasi, 5 orang tewas di tempat, sedangkan 1 orang lainnya tewas di rumah sakit. Adapun kelima korban yang tewas di lokasi ini ada Dodi Triyono selaku kepala keluarga dari rumah tangga ini yang berusia 59 tahun, dan Diona Arika yang merupakan anak pertama Dodi yang berusia 16 tahun, dan Dianita Gemma yang merupakan anak ketiga Dodi yang berusia 9 tahun, dan Amelia Kalista yang merupakan teman dari Dianita. Selain itu juga ada Yanto dan Tasrok yang merupakan sopir dari Dodi ini tadi. Sementara itu korban yang selamat ada Zanet Kalila yang berusia 13 tahun yang merupakan anak kedua dari Dodi, dan ada Emi, Santi, dan Fitriani serta Wendy yang merupakan pembantu rumah tangga. Beberapa korban bahkan diseret, dijambak, dan dipukul oleh pelaku. Polisi menyimpulkan kasus tersebut murni pembunuhan. Sementara itu Erlinda, yaitu selaku Kepala Divisi KPAI, mengatakan bahwa peristiwa tersebut ada sangkut pautnya dengan dendam. Tapi Erlinda sendiri enggan untuk memberitahu lebih jelasnya tentang dendam itu. Jadi Erlinda menyampaikan hal itu setelah menjenguk korban yang selamat pada Selasa malam. Dan kini para terdakwa telah divonis mati oleh pengadilan. Vonis pembunuhan berencana yang menewaskan 6 orang kawasan Pulau Mas tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Agung 2 Juli 2018 lalu. Mereka sempat mengajukan banding namun ditolak. Lalu juga sempat ajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang juga ditolak. Iya. Lalu selanjutnya saya alihkan ke Nova. Yang terakhir, infografis pembunuhan di Polumas. Kelihatan lagi. Jadi yang pertama, pelaku masuk ke rumah korban sejak Senin tanggal 26 Desember 2016 sore sekitar pukul 3. Terus pembunuhan pertama kali diketahui Sheila Putri atau teman dari Diona Arika, umur 16, anak korban. Pada Selasa 27 Desember 2016 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Sheila berencana pergi bersama Diana. Ia menghubungi Diana sejak Senin sore, tapi tidak ada respon dari Diona. Selasa pagi, Sheila ke rumah Diona. Pintu tidak terkunci. Sheila masuk ke dalam, terdengar rintihan di kamar mandi. Sheila meminta bantuan ke petugas keamanan yang akhirnya kejadian itu dilaporkan ke polisi. Selasa siang, polisi bersama Sheila mengecek rumah Diona. Polisi pos Kayu Putih membuka kamar mandi seukuran 1,5 cm x 1,5 meter yang dikunci dari luar dan menemukan 11 korban. 5 orang meninggal di TKP, 1 orang meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Korban meninggal diduga akibat kehabisan oksigen, 5 orang selamat dan dirawat di Rumah Sakit Kartika Polumas. Oke, dah ya. Jadi baik, ada 2 kasus yang dibahas karena waktunya udah pepet juga, langsung saja. Ini juga hal yang berbeda dibanding kelas lain atau kelompok belajar yang lain. Dari pembunuhan Ade Sarah tadi, saya baru tahu juga, termasuk penyekapan di Pulau Mas yang sangat sadis. Bayangin kamu satu keluarga itu kan dibantai, tapi nggak langsung meninggal juga. Maksudnya ditaruh di kamar mandi sampai kehabisan napas gitu kan. Ini sangat-sangat melanggar hak asasi manusia yang kejam, berat ya istilahnya. Walaupun memang sudah dijatuhi hukuman ya, tadi terakhir sudah dihukum hukum mati ya, vonis hukuman mati, dan walaupun sudah dibanding tapi tetap lanjut. Oke. Satu hal yang menarik, jadi hukum di Indonesia atau mungkin juga di beberapa di dunia itu ketika seseorang sudah dijatuhi hukuman entah berapa tahun penjara, kurungan, denda dan sebagainya, itu masih bisa ditawar. Istilahnya kayak
dikurangi kah atau bahkan ditambah mungkin ya. Nah, kalau ditawar itu sifatnya kayak tadi kasasi atau kayak tinjauan ulang atau apa namanya? Ini saya kurang tahu bedanya, tapi nanti saya pelajari. Tapi maksudnya ada kasasi, ada tinjauan ulang. Nah, itu kalau tadi ya pelaku misalkan yang Ade Sarah tadi kan masih muda gitu kan. Nah, bisa mereka itu apa namanya? Kayak melobi atau minta pengurangan masa tahanan karena ya istilahnya kayak buktinya ya apa gitu kan. Nah, termasuk yang terbaru. Tapi dari sisi korban jelas ya pengen hukuman seberat-beratnya atau yang setimpal lah seperti itu. Tapi di situ yang memutus atau perkara adalah pengadilan. Jadi yang menentukan bahwa hukumannya seberapa ya pengadilan. Dasarnya apa? Ya bukti, ya wawancara ya habis ini selesai kok. Jadi istilahnya ada beberapa hal yang membuat orang itu dijatuhi hukuman seberapa lama. Oke, luar biasa ini. Saya kurang tahu ya bagaimana kalian browsing kasusnya. Yang jelas ini pasti browsingnya tidak hanya di bagian depan Google ya, karena kasusnya ini pasti jarang diungkap. Yang paling sering itu ya Trisakti, Munir, Marsina, penembakan Petrus, terus G30 SPKI, dan sebagainya. Ini kasus-kasus yang langka. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan ke kelompok atau ke saya dari semuanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Cukup jelas ya, luar biasa. Mungkin diperbaiki lagi kalau masih ada yang perlu diperbaiki. Kalau enggak, berarti saya terima yang file PowerPoint atau presentasi yang sudah kalian kirimkan ke saya. Baik, berarti kita lanjutkan di pekan depan. Masih presentasi lagi. Saya pengen pengen tahu juga kasus-kasus yang lain dan bagaimana pandangan kalian atau bagaimana opini sudut pandang dari kalian yang siswa, pelajar gitu kan, memandang kasus pelanggaran entah dari sisi kronologisnya, entah dari sisi penegakan hukumnya dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan. Mungkin hari Sabtu ya, kalian ke sekolah kayaknya. Sabtu vaksin. Oke, sampai jumpa juga. Ketemu saya nanti kayaknya hari Sabtu. Kita bisa ketemu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dadah. Monika, dadah. Keza.